Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya karena Anda sudah berkenan untuk hadir dan berpartisipasi gitu ya pada konseling yang kedua ini ya, sesi 2. Nah, tadi gimana nih perjalanan Anda menuju ke sini? Tadi itu kan sempat bingung jalannya, jadi pakai Google Maps. Oh, ya Anda belum mengetahui ya jalan menuju ke tempat ini ya. Ya. Oke, nah kalau boleh saya tahu nih aktivitas apa sih yang Anda lakukan gitu di hari ini? Tadi mungkin waktu matkul itu tiba-tiba banget presentasi mana pertama. Oh iya. Hari ini presentasi, Ya. bagian presentasi. Oke. Nah, hari ini ada kabar bahagia nggak sih atau ada cerita yang bikin Anda sedikit jengkel atau sedih, ada nggak? Mungkin jengkel ya. Kenapa? Soalnya kenapa harus kelompok aku yang pertama buat presentasi? Soalnya kurang persiapan juga. Oh, emang itu presentasinya dadakan? Enggak sih, cuman tugasnya tuh selesainya tuh dadakan. Oh. Jadi mepet-mepet deadline. Oh iya. Oh jadi setelah tugas langsung dipresentasikan Iya. gitu. Oh iya. Nah, di sini tuh saya mau nanya nih sama Anda gitu ya. Kan kemarin Anda sudah mengikuti sesi pertama gitu ya, sesi pertama konseling gitu. Nah, setelah sesi pertama kemarin ada gak sih perubahan positif yang terjadi pada diri Anda? Ada, kan waktu minggu kemarin kan presentasi apa tuh kayak masih gemeter banget. Tapi sekarang tuh kayak udah mulai ngurangin dikit demi sedikit, udah gak ada gemeternya, gugupnya, udah gak ada. Berarti Anda sudah bisa mengurangi ya rasa cemas itu ya. Oke. Nah, kira-kira nih bagaimana sih perubahan positif itu bisa terjadi pada diri Anda? Perubahan pasti. Mungkin dari diri akunya juga yang kayak harus ngeberaniin diri buat percaya diri, harus berubah, masa kayak harus kayak gini terus sih. Lalu hal apa sih yang membuat Anda merasa jauh lebih baik gitu dari sebelumnya? Kan tadi Anda mengatakan ada perubahan positif. Tentunya kan dari perubahan positif itu pasti ada hal baik ya yang terjadi. Nah, itu hal apa yang terjadi? Hal yang terjadi mungkin dari belajar aku ya, kayak apa ya, difokusin gitu, lebih fokus belajarnya. Oke, Anda menjadi lebih fokus lagi gitu ya belajarnya. Nah, pertemuan kemarin kan Anda itu mengatakan ya jika Anda itu berada di skala 2, lalu Anda itu ingin menaikkan ke skala 5. Nah, jika nih sekarang diskalakan kembali gitu ya, dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda merasa cemas, lalu Anda merasa overthinking gitu ya tentang akademik itu, dan 10 itu Anda merasa tenang. Nah, sekarang Anda berada di skala berapa? Di skala 5 pas. Di skala 5. Oke. Kenapa Anda berada di skala 5? Boleh didefinisikan? Mungkin yang tadi aku katakan ya, gugup-gugupnya udah hilang, tapi masih ada gangguan pikiran juga kan gitu. Oke. Jadi dari sana tuh Anda merasa rasa gugup yang Anda rasakan itu sudah mulai menurun gitu ya. Nah, apa yang membuat Anda yakin bisa naik ke angka 5 itu dari skala 2 lalu ditaikkan ke 5? Kenapa Anda bisa yakin? Perubahan diri aku. Perubahan. Mulai dari yakin itu, perasaan yakin itu mulai dari perubahan diri yang Anda rasakan tadi ya. Oke. Nah, lalu tujuannya nih Anda ingin menaikkan ke skala berapa selama sesi konseling? Sama ke 10. Ke 10. Nah, boleh Anda definisikan ketika suatu saat Anda sudah berada di angka 10 itu, bagaimana perasaan Anda? Di
lebih percaya diri, gak pernah ngerasain cemas-cemas lagi, gak pernah mikirin ketakutan atau pandangan orang lain ke aku, jadi kayak lebih bebas aja. Oke, di sana Anda merasa hidup yang mengalir, yang natural dan menjalani hidup dengan porsinya gitu ya, tidak ada rasa cemas, tegang dan lain hal. Nah, saya ingin bertanya nih, apa sih perbedaan yang Anda rasakan gitu ya pada tubuh Anda atau pikiran Anda gitu ya setelah latihan tapping kemarin, yang tap-tap ini yang di bagian-bagian tertentu itu, apa yang Anda rasakan? Perubahannya tuh kayak akunya lebih tenang, kayak enak atau kayak apa ya, tenang aja, terus pikiran-pikirannya itu kayak mulai hilang. Apa ya? Di sana mungkin Anda merasakan karena emosinya tuh terilis gitu ya. Jadi dengan melakukan tapping itu emosinya Anda bisa merasakan terilis gitu. Terus jadi lebih rileks gitu. Oh iya, lebih rileks. Oke. Nah, apakah Anda sebelumnya pernah melakukan tapping di rumah? Belum pernah. Waktu itu pertama kali. Oh, pertama kali. Setelah itu tidak melakukannya lagi di rumah. Oke, tidak. Nah, jika Anda nih ya, bayangkan dalam waktu 1 minggu ke belakang, kapan sih tekanan akademik yang Anda rasakan itu muncul? Kan dulu saya tuh pernah memberikan tugas ya kepada Anda untuk menuliskan setiap kali tekanan itu muncul. Nah, apakah Anda mengerjakan tugasnya? Mengerjakan. Boleh Saya bawa oke. tulisannya. Oke, bagus. Boleh Anda bacakan? Pada Senin 3 November 2025, saya merasa takut untuk mencoba hal baru, meskipun saya tahu bahwa dari hal itulah ilmu dan pengalaman berharga bisa muncul. Namun banyak pikiran yang membuat aku ragu, seolah setiap keputusan terasa berat dan penuh pertimbangan. Yang kedua, jantung berdetak lebih kencang saat membaca materi. Rasanya seperti tubuh saya ikut merasakan tekanan dan kecemasan yang aku pendam. Terus Selasa 4 November 2025, jantung berdetak lebih kencang hanya karena ingin bertanya kepada dosen. Rasanya seperti mengumpulkan keberanian besar untuk hal kecil, seakan seluruh kelas sedang menatap saya padahal sebenarnya tidak. Terus Rabu 5 November 2025, gugup yang luar biasa karena pertama kali saya turun lapangan untuk melakukan wawancara di dinas kesehatan. Perasaan campur aduk antara takut, berharap, dan mencoba meyakinkan diri bahwa saya bisa menjalani tugas ini dengan baik. Selanjutnya, Senin 10 November 2025, gemetaran karena harus melakukan presentasi. Setiap kali membayangkan berdiri di depan orang banyak, rasanya cemas itu muncul tanpa bisa saya hentikan. Yang terakhir, pada Kamis 12 November 2025, gemetaran lagi karena presentasi. Meski sudah berpengalaman, tetapi rasa gugup itu tetap datang. Tetapi saya berusaha tampil sebaik mungkin dan menghadapi semuanya dengan berani. Oke, luar biasa sekali ya, di sana Anda itu sangat amat mengerjakan gitu ya, sesuai dengan apa yang saya berikan gitu ya kepada Anda. Di sana juga Anda tuh menuliskan gitu ya semua perasaan Anda gitu ya, setiap harinya bagaimana, itu luar biasa sekali gitu, karena di sana Anda tuh sudah bisa untuk mengeluarkan emosi Anda gitu ya, sudah mulai berani untuk mengeluarkan emosi Anda seperti itu. Nah, menurut Anda nih, apakah keadaan itu tuh terasa berat bagi Anda waktu kegiatan ini? ya? Berat sih, susah juga, takut, kebanyakan takut sebenarnya. Apalagi waktu pas Senin 3 November kan itu aku tuh mau mencoba hal baru, kayak ikut pelatihan bahasa Jerman. Tapi aku tuh banyak mikirnya, aku ikut gak? Tapi kalau ikut gimana, nanti bisa gak? Anda merasakan rasa cemas ya di sana. Oke, nah kalau boleh saya tahu nih, apa sih hal yang paling melelahkan dari situasi yang tadi Anda sebutkan gitu, dari perasaan-perasaan Anda setiap harinya, itu apa sih hal yang paling melelahkan? Hal yang paling melelahkan waktu takut
Takut akan hal? Takut akan hal apa yang akan datang besoknya. Misalnya aku hari ini tuh udah ngerjain semua tugas, terus nanti besok kan pasti ada matkul lain, tapi aku takut kayak besok ada apa ya, takut tiba-tiba aku dipanggil atau apalah gitu. Oke. Anda mengkhawatirkan hal yang sebenarnya belum tentu terjadi ya pada diri Anda. Oke, nah biasanya hal itu tuh terjadinya tuh sering atau terkadang saja? Sering kepikiran tiba-tiba. Oke. Nah, ketika tekanan itu muncul ya, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Pikiran yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Khawatir sama takut. Khawatir. Atau ada nggak kalimat tertentu yang muncul? Kalimat tertentu? Yang tadi saya ucapkan, kayak takut besok gimana ya. Oke, Anda merasa takut. Anda merasa takut sesuatu hal terjadi pada diri Anda ya? Iya. Takut hal buruk datang. Takut dengan hal buruk. Oke. Nah, saat tekanan itu terjadi nih, biasanya apa sih yang Anda lakukan? Tadi kan Anda tuh mengatakan kalau saya tuh merasa cemas, terus gugup, gemetar juga gitu ya. Terus Anda juga di sini tuh mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Nah, di sana apa yang Anda lakukan? Minum biar lebih tenang juga. Terus kadang aku suka nonton video YouTube buat mengalihkan pikiran itu. Biasanya Anda nonton video YouTube apa sih kalau boleh saya tahu? Video gamers. Oh, gamers. Berarti Anda menyukai games ya? Iya. Oke. Games online Anda suka? Suka. Oke. Nah, respon itu tuh membuat Anda jauh lebih tenang atau malah justru merasakan sedikit tertekan? Lebih tenang. Tapi kalau misalnya aku minum, kan kalau di kelas tuh gak bisa nonton ya, jadi aku minum terus, jadi abisnya itu kayak pengen kencing. Oh iya. Minum terus. Nah, apa sih yang Anda inginkan pada diri Anda, yang sebenarnya Anda inginkan terjadi pada diri Anda apa? Pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, terus berani ngomong di banyak orang. Udah. Anda di sini ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, dan ingin itu bisa berbicara di banyak orang. Oke. Public speaking. Iya, public speaking. Oke. Nah, apa yang Anda pelajari tentang diri Anda dari pengalaman-pengalaman yang tadi? Yang yang Anda rasakan dari seminggu lalu, terus dari overthinking dengan hal yang belum tentu terjadi. Nah, itu apa pelajaran yang Anda dapatkan? Pelajarannya aku harus bisa menentukan arah ini bisa gak atau enggaknya, terus harus menentukan gitu ya. Udah sih. Oke, di sini Anda harus lebih menentukan dan lebih menentukan arah jalan untuk mendapatkan hidup yang tenang gitu ya. Nah, pernah gak sih Anda melewati situasi yang sama seperti ini sebelumnya, sebelumnya? Mungkin di masa kecil Anda atau di SMA, di SMP? Belum pernah. Belum. Pernah deh waktu SMA. Suka takut juga. Suka takut. Banyak kekhawatiran. Apakah itu berhasil? Apanya? Jadi rasa takut itu, Anda tuh bisa gitu keluar dari rasa takut itu, rasa cemas, rasa overthinking. Apakah Anda bisa keluar dari rasa itu semua? Maunya bisa, harus bisa. Kalau dulu itu bisa. Berhasil. Soalnya ada teman-teman juga kan yang mendukung. Nah,
eh, kalimat positif apa yang ingin Anda ucapkan pada diri Anda saat menghadapi tekanan-tekanan yang Anda rasakan? You did well. Kayak kamu bekerja dengan baik, semangat terus, pasti bisa menjalaninya. Luar biasa sekali ya. Di sini Anda sangat menghargai diri Anda gitu dari kalimat itu. Nah, kalau misalnya nih Anda bicara ya pada diri Anda sendiri, berbicara pada diri Anda di masa lalu gitu ya. Nah, apa sih yang Anda ingin katakan pada diri Anda? Cuma kecil. Kamu udah bekerja keras, kamu udah hebat, bisa sampai di titik sekarang. Ya, pokoknya gitu. Oke. Nah, kalau boleh saya tanyakan nih ya pada diri Anda, perasaan atau emosi apa sih yang paling sering dominan muncul pada diri Anda selama 1 minggu ke belakang? Perasaan gemeter, gugup, gemetar. soalnya sering presentasi juga. Oke. Nah, apakah ada rasa cemas atau rasa hal yang lainnya yang dominan lagi? Cemas ya. Cemas, oke. Jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda merasa tenang dan 10 itu Anda merasa gugup, cemas. Nah, sekarang Anda berada di skala berapa? Skala 8. Wah, itu cukup tinggi ya Anda di sini merasakan hal itu. Nah, apakah Anda ingin menurunkan skalanya ke angka berapa? 5. Ke angka 5? Ya. Oke, nah, baik ya, di sini saya akan membantu Anda gitu ya untuk menurunkan emosi yang tadi Anda sebutkan gitu ya. Nah, itu hal itu sama ya seperti pada minggu sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan dari frasa-frasanya, dari kalimat yang Anda ucapkan seperti itu. Nah, jadi Anda boleh mengikuti saya ulang gitu ya sambil mengingat-ingat gitu di bagian-bagian mana yang harus disentuh, agar nanti ketika Anda merasakan cemas lagi, Anda boleh melakukannya di rumah sendirian seperti itu ya. Jadi ini bisa menjadi bentuk dari self help gitu ya. Nah, Anda boleh menarik napas terlebih dahulu, hembuskan, boleh sambil memejamkan mata, atau boleh Anda lepas dulu kacamatanya ya, boleh. Nah, Anda boleh tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Nah, Anda boleh mengikuti kalimat saya. Yang pertama, Anda ketuk bagian pinggir tangan seperti waktu itu. Ketuk sambil dirasakan pelan, tapi Anda bisa merasakan pergerakan itu. Lalu ucapkan, aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Oke, diulangi ya. Meskipun ada bagian dalam diri saya yang merasa cemas, saya menerima dan menyayangi diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian dalam diri saya yang merasa cemas, saya menerima dan menyayangi diri saya sepenuhnya. Meskipun masih ada bagian dalam diri saya yang merasa cemas, saya menyayangi diri saya sepenuhnya. Oke. Tarik napas ulang, hembuskan, lalu kita ketuk
ke bagian pinggir halis, bagian sini, sambil mengucapkan, saya melepaskan semua tekanan dan beban belajar yang menumpuk di pikiran saya. Lalu di samping mata, saya melepaskan rasa cemas dan takut gagal yang selama ini saya simpan. Lalu di bawah hidung, saya melepaskan rasa tidak percaya diri saat melihat hasil belajar saya yang belum sesuai harapan. Lalu di dagu, saya melepaskan tekanan untuk selalu tampil sempurna dan tidak boleh salah. Lalu di tulang selangka di sebelah sini, saya melepaskan rasa bersalah karena merasa belum cukup berusaha. Lalu di bagian lengan di sini di bawah ketiak, saya melepaskan semua kekhawatiran yang membuat saya sulit fokus belajar. Oke, sekarang ke puncak kepala. Saya memaafkan diri saya karena tidak menekan diri terlalu keras. Oke, sekarang Anda boleh membuka matanya. Nah, jika diskalakan ulang ya. Tadi kan Anda mengatakan Anda sekarang berada di skala 8. Lalu apakah ada penurunan skala atau masih tetap berada di skala 8? Ada penurunan. Ke skala berapa? 6. Ke skala 6. Oke. Nah, apakah Anda ingin menurunkannya lagi? Pengen. Oke. Sekarang kita ke bagian yang tadi ya. Bagian ini dulu. Ya. Boleh sambil tutup mata. Hembuskan, tutup mata, hembuskan. Boleh Anda ketuk di bagian pinggir tangan kembali. Lalu ucapkan, meskipun ada bagian diri saya yang merasa gugup, saya menerima dan menyayangi diri saya sepenuhnya. Oke. Sekarang ke bagian halis, pinggir halis di sini. Di sini ketuk-ketuk sampai terasa rileks ketukannya, sampai Anda merasakan tenang dari ketukan-ketukan itu. Lalu ucapkan, saya mulai menerima bahwa saya tidak harus sempurna untuk bisa merasa cukup. Lalu di samping mata, saya mulai menerima bahwa saya boleh lelah dan beristirahat. Lalu di bawah mata, saya memilih untuk bernapas lebih tenang setiap kali merasa tertekan. Lalu di bawah hidung, saya menerima semua emosi saya sebagai bagian dari proses belajar. Oke, sekarang di dagu, saya menghargai usaha kecil yang sudah saya lakukan hari ini dan sebelum-sebelumnya. Di tulang selangka di sini, saya membuka ruang di hati saya untuk ketenangan dan percaya diri. Lalu di lengan di bawah ketiak, saya melepaskan pikiran bawah sadar yang tidak cukup baik.
Lalu di puncak kepala, saya merasa lebih tenang Saya merasa lebih tenang dan lebih bisa menerima diri saya dan lebih bisa menerima diri saya apa adanya. apa adanya. Oke, sekarang Anda boleh membuka matanya kembali. Oke. Bagaimana perasaan Anda sekarang setelah melakukan 2 kali putaran? Lebih rileks, tenang. Rileks dan tenang. Oke. Tadi jika diskalakan lagi nih dari skala yang sebelumnya gitu ya. Ada kan sebelumnya mengatakan di skala 6. Apakah ada penurunan dari skala itu Ada ke skala berapa? 4. 4. Tunggu sebentar. Sebelumnya tadi Anda kan mengatakan ingin ke skala 5 ya, 5. dari 8 ke 5. Ya. Lalu sekarang ke 4. Keempat. Lalu maksudnya apakah Anda ingin menurunkan skala itu sampai ke 5 atau bagaimana? Oh, sampai ke 0 harusnya. Sampai 0 terus tadi baru di 5. Oh iya. Jadi Anda sebenarnya tuh ingin menurunkan sampai ke skala 0. Oke. Jadi Anda ingin menurunkan skala pada sesi ini tuh ke skala 0 ya. Oke. Nah, lalu jika di skalakan ulang nih dari tadi yang 6, setelah melakukan 1 kali putaran kan Anda mengatakan Anda tuh ada di skala 6. Nah, jika diturunkan kembali itu ada gak perubahan yang terjadi di diri Anda setelah melakukan 2 kali putaran? Ada. Ke skala berapa? Sekarang Ya, skala yang tadi 4. 4. Skala 4, oke. Jadi Anda tuh ingin menurunkan sampai ke skala 0 ya? Oke. Nah, sekarang Anda apakah Anda ingin menurunkannya lagi? Mau. Oke. Nah, Anda boleh menutup ulang mata Anda. Menarik napas, hembuskan. Menarik napas lagi, hembuskan. Menarik napas lagi, hembuskan. Lalu ketuk di pinggir tangan Anda kembali. Rasakan ketukan itu sampai terasa nyaman, terasa sampai Anda merasakan ketukan itu tuh terasa di tubuh Anda. Lalu ucapkan, meskipun masih ada beberapa bagian yang mengganggu pikiran saya melepaskan perasaan ini sekarang. Meskipun masih ada beberapa bagian dalam diri saya melepaskan rasa ini sekarang. Meskipun masih ada beberapa bagian yang saya rasakan pada diri saya melepaskan rasa ini sekarang. Lalu ke pinggir halis, ketuk sampai terasa ketukan itu di tubuh Anda. Saya percaya bahwa saya mempunyai kemampuan untuk mengatur waktu dan tanggung jawab. Lalu ke samping mata, saya tahu bahwa saya mampu menyelesaikan tantangan akademik langkah demi langkah. Lalu di bawah mata, saya belajar untuk tetap fokus tanpa harus menekankan diri terlalu keras. Lalu di bawah hidung, saya memilih untuk mempercayai proses belajar saya. Lalu di dagu, ucapkan, saya memilih untuk tetap semangat
tetap semangat meski kadang hasilnya tidak sesuai harapan. meski kadang hasilnya tidak sesuai harapan. Lalu ditulang selangkah di bagian sini. Saya bangga Saya bangga pada diri saya pada diri saya karena mampu melewati masa-masa sulit itu. karena mampu melewati masa sulit-sulit itu. Di puncak kepala, lalu ucapkan, saya percaya Saya percaya menghadapi tantangan menghadapi tantangan berikutnya. berikutnya. Boleh Anda membuka mata? Bagaimana perasaan Anda sekarang setelah melakukan 3 kali putarannya? Makin rileks, nyaman juga gitu-gitu. Oh, di tapping itu namanya. Oke. Nah, di sini kan Anda sudah mulai semakin rileks lagi ya setelah melakukan tapping. Nah, apakah Anda ingin menurunkan skalanya lagi? Sebelumnya nih saya mau bertanya dulu. Tadi kan Anda mengatakan Anda berada di skala 4. Apakah ada penurunan skala lagi atau ada di skala 4? Masih ada di skala? Ada penurunan. Oke, ke skala berapa? 2. Oh, luar biasa sekali ya, dari yang tadi 8 gitu ya ke 2. Oh, luar biasa. Nah, di sini Anda sudah cukup sudah mulai cukup tenang gitu ya saat ini. Nah, apakah Anda ingin menurunkannya skalanya lagi? Mau. Oh, ya. Karena di sini Anda mengatakan mau sampai ke skala 0. Oke. Nah, boleh Anda menutup mata kembali, menarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Lalu ketuk di pinggir tangan. Lalu ucapkan, meskipun masih ada sisa perasaan tidak nyaman yang terjadi pada diri saya melepaskannya sekarang. Meskipun ada sisa pikiran yang mengganggu diri saya melepaskannya sekarang. Meskipun ada beberapa sisa yang mengganggu pikiran saya melepaskannya sekarang. Lalu ke pinggir halis di sini. Rasakan ketukan itu sampai terasa nyaman di bagian tubuh Anda. Lalu ucapkan, saya berkomitmen untuk belajar dengan cara yang sehat dan sadar. Lalu di samping mata, saya siap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kesejahteraan diri. Lalu di bawah mata, ucapkan, saya memilih untuk percaya pada kemampuan dan proses sendiri. Lalu di bawah hidung, saya tidak lagi membiarkan tekanan menguasai pikiran saya. Lalu di bagian dagu, saya menatap masa depan dengan keberanian dan harapan. Lalu di tulang selangkah, lalu ucapkan, saya bersyukur atas semua proses yang membuat saya menjadi lebih kuat. Lalu di lengan, di bawah ketiak, saya berjanji untuk memperlakukan diri saya dengan kasih
dengan kasih dan kesabaran. dan kesabaran. Lalu di puncak kepala, saya tenang, percaya diri, dan tangguh menghadapi semua tekanan akademik. Oke. Nah, sebelum saya bertanya lagi, sekarang Anda boleh menutup ulang matanya, menarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Lalu katakan, saya pasrahkan hasilnya kepada Tuhan, karena saya tahu saya sudah berusaha dengan sebaik yang saya bisa, dan sekarang saya memilih untuk merasa damai dan bebas. Anda boleh membuka matanya. Bagaimana perasaan Anda sekarang setelah melakukan 4 kali putaran tapping? Kayak hilang ya emosi-emosi itu tuh. Oke. Di sini Anda merasa lebih nyaman, lebih rileks ya. Iya. Nah, jika diskalakan dari tadi ya, dari skala 2, apakah ada penurunan ke skala berapa? 0, udah. Nah, sangat luar biasa ya. Di sini Anda sudah menurunkan sudah berani menurunkan ke skala yang Anda harapkan. Nah, saya sangat mengapresiasi gitu ya, karena di sini Anda sudah berani gitu ya untuk melepaskan semua tekanan atau emosi-emosi yang terpendam gitu ya di diri Anda gitu. Nah, sekarang coba Anda pikirkan kembali situasi akademik yang tadi membuat Anda tertekan gitu ya, kayak kurang percaya diri, cemas gitu ya. Nah, apakah Anda melihat dengan cara yang berbeda sekarang setelah tadi Anda melakukan tapping, terus di sana juga ada afirmasi positif gitu ya? Apakah Anda melihat dengan cara yang berbeda? Ada. Bagaimana? Mungkin kayak lebih dijalanin aja lebih baik, terus akunya harus percaya diri, harus fokus. Oke. Di sini Anda berarti harus menjadi fokus saja pada diri Anda gitu ya. Fokus memperbaiki hal-hal yang sebelumnya menurut Anda kurang gitu ya, itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, tadi kan kalimat yang sebelumnya itu kan Anda tuh mengatakan kalau saya tuh takut untuk menjalani hal yang belum pasti, itu kan kalimat Anda. Nah, sekarang setelah melakukan tapping, apakah ada kalimat baru yang muncul di pikiran Anda untuk menggantikan rasa cemas itu? Mungkin ada. Apa? Kayak mungkin besok harus lebih semangat, biar ada hal-hal yang positif, hal yang baik pasti akan datang ke aku kayak gitu. Oke, kalimat barunya itu besok harus lebih semangat agar hal positif datang pada diri saya gitu ya. Oke. Nah, luar biasa sekali ya. Di sini Anda sudah menurunkan skalanya, artinya tubuh Anda itu sudah mulai bisa menerima gitu ya dengan tekanan-tekanan yang datang, dan bahkan sudah melepaskannya gitu ya. Nah, karena sesi kedua ini tuh sudah berada di akhir, sebelum saya tutup, saya ingin Anda menuliskan gitu ya, pelajaran apa yang Anda dapatkan pada sesi kedua ini. Boleh? Boleh. Kertasnya, ada ya? Oke, boleh. Ini pulpennya.
Boleh Anda bacakan? Pelajaran yang saya dapatkan harus berpikir positif agar hal-hal baik selalu datang. Jangan terlalu cemas pada hal yang belum datang, dan dapat pelajaran tapping untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Baik. Saya sangat mengapresiasi ya tentang pelajaran-pelajaran dan hal-hal positif yang Anda dapatkan gitu ya pada hari ini gitu ya. Nah, saya juga ingin memberikan Anda pekerjaan rumah kembali. Nah, selama 1 minggu ke depan, setiap kali Anda merasakan kecemasan, ketegangan, ataupun Anda merasakan perasaan-perasaan yang kurang enak gitu ya, Anda boleh melakukan tapping ya, tapping yang tadi. Jika mungkin Anda lupa gitu ya, urutannya gitu, Anda boleh tanyakan gitu ya kepada saya. Kalimatnya? Nah, kalau kalimatnya itu bisa disesuaikan. Ya, jadi contohnya tuh meskipun aku merasa stres gitu ya, aku menerima dan menyayangi diri aku sepenuhnya kayak gitu. Itu contoh sederhananya kayak gitu. Itu pasti. Nah, setelah itu coba Anda perhatikan gitu ya, apakah saat Anda melakukan itu Anda merasa lebih tenang. Nah, jika iya, catat waktunya, lalu situasinya, terus perubahan yang Anda rasakan seperti apa setelah melakukan tapping tersebut. Dapat dipahami? Dipahami. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Nah, oke ya, sepertinya sesi 2 kita di hari ini itu akan diakhiri. Nah, pada sesi 3 nanti saya ingin Anda melaporkan gitu ya tugas yang tadi saya berikan kepada saya. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya kepada Anda karena sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk datang di hari ini, udah berkesempatan lah intinya ya. Terima kasih juga buat kesempatannya biar aku anak-anak aku bisa didengar. Oke, sama-sama. Nah, terus saya juga berterima kasih gitu ya karena di sesi ini Anda tuh sudah bisa mengeluarkan emosi Anda dengan hal-hal yang baik gitu, dengan hal-hal yang positif gitu. Dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Seperti itu. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.